yang lain pada pulang, kami masih lanjut. Jadi itu aja sih yang merasa berat itu. Terus apalagi kalau sakit ya, kalau sebatas flu sih masih mending. Tapi saya itu pernah Halo, nama saya Uni. Saya sudah berkeluarga, anak saya 1, suami 1. Saya karyawan di salah satu perusahaan Jepang di Jakarta. Sekarang saya ya pengen memberikan inspirasi lah, sekalipun sedikit buat anak-anak muda sekarang ya. Awalnya saya sekolah di Universitas Negeri di Bandung, jurusan bahasa Jepang. Setelah itu saat kuliah, karena banyak cerita dari teman-teman, kakak-kakak kelas, jadi pengen tahu tuh Jepang itu kayak apa ya gitu loh. Terus saya pikir kayaknya lebih asik belajar langsung bahasanya itu di sana dibandingin di sini, karena kayaknya belajar menghafal tapi kalau nggak ada prakteknya tuh sama aja, nggak maksimal gitu. Sampai akhirnya sama temen saat itu kita cari-cari gimana caranya untuk berangkat ke Jepang. Akhirnya salah satu dosen pembimbing saat kuliah itu dia kasih jalan, mau nggak nih kamu di sana gitu loh. Terus saya coba daftar, terus saya coba masukin, ternyata itu bisa. Dan dari Jepang langsung datang interview. Akhirnya kita masuk untuk program bahasa dulu. Saat itu program bahasa ya di Jepang itu. Nah, setelah sampai di sana, karena tahu ya Jepang itu mahal ya secara uang. Pada saat mau berangkat itu saya kebetulan Indonesia itu lagi krisis moneter kalau nggak salah baru krisis moneter di 98 itu. Nah, dan yen saat itu dari sekitar 25 itu mendadak langsung 75. Emang sih kayaknya udah nggak jadi nih gitu loh harapannya. Tapi ya emang dulu sempat saya nabung itu dalam arti saya tuh ngajar anak TK, anak-anak SD main organ, piano gitu loh, untuk nabung untuk bisa ke sana. Akhirnya sama temen karena bisalah gitu loh. Akhirnya kita cari informasi juga kalau di sana itu ternyata pelajar asing bisa sambil part time gitu loh. Akhirnya kita coba untuk tetap berangkat ke sana. Akhirnya kami sampai di Jepang itu di awal tahun 2000. Itu saat musim sakura ya, sebelum sakura di sekitar Maret itu kami nyampe di sana. Saya ambil sekolah bahasa dengan part time. Jadi saya part time itu sepulang sekolah atau sebelum sekolah. Dalam arti kalau saya dapatnya pelajaran di pagi, berarti saya part time di sore. Tapi kalau saya dapatnya di siang, saya part time di pagi. Saya pertama kali di sana itu kerja di restoran Indonesia. Sekarang sih restorannya udah nggak ada ya, karena dia udah tutup. Di salah satu restoran Indonesia kerja, dikenalin sama kakak kelas. Dengan disitulah saya akhirnya belajar bahasa sambil part time untuk nutupin biaya-biaya kayak tempat tinggal, biaya hidup gitu loh. Itu yang saya lakukan bareng teman-teman yang lain. Setelah bahasa, akhirnya saya pikir setelah mau selesai itu saya pikir saya pulang ke Indonesia, kayaknya kenapa saya nggak lanjut ya? Lebih baik saya lanjut universitas di sini aja gitu daripada saya pulang ke Indonesia lanjut di Indonesia. Terus saya coba ikut tes ekstensi, saya cari-cari universitas mana nih yang bisa ambil program ekstensi. Dan akhirnya kebetulan salah satu kakak kelas saya yang dulu di Bandung juga, itu dia sudah masuk duluan ke universitas yang saya mau masuk itu di Kyoto ya, salah satu universitas di Kyoto. Nah, dia kasih informasi, kamu coba, memang nggak mudah untuk ujian masuk.
banyak yang gagal, tapi kamu coba aja untuk ikut tes dulu gitu loh, siapa tahu bisa gitu. Nah akhirnya saya pikir kenapa enggak, saya coba, kalau memang jalannya Tuhan, ya Tuhan kasih, ya nggak menutup kemungkinan kan kalau kita kita lakukan bagian kita, ya Tuhan pasti lakukan bagiannya dia gitu loh. Akhirnya apa yang orang bilang, wah itu susah loh universitas itu untuk masuk ekstensi gitu loh. Akhirnya saya coba dengan kakak kelas saya juga, tapi dia kebetulan pada saat ke Jepang itu satu angkatan sama saya. Kami berdua coba, dan puji Tuhan itu tuh kami lulus gitu loh, yang nggak disangka-sangka. Kami dari ujian tes dulu, baru setelah ujian tulis lulus, baru kita ke tahap selanjutnya interview. Nah itu semua lulus gitu loh. Nah hanya saat itu karena di awal itu kita harus bayar dulu ya. Sebelum kita dapat beasiswa itu, sebelum kita dapat keringanan uang sekolah, asrama, itu kita harus bayar dulu uang masuk di awal. Saat itu memang ya kami sama-sama tinggal berapa bulan itu ya kerja keras lah istilahnya. Kami karena nggak mungkin minta uang dari Indonesia gitu loh. Kami kerja keras, dan kebetulan waktu di sana itu saya ikut perkumpulan mahasiswa Kristen ya gitu loh, yang satu dan kebetulan barengan juga waktu itu tuh kita tinggal kami berempat dan sama-sama gitu loh. Jadi kita saling membantu saat itu, saya dengan kakak-kakak yang lain saling membantu untuk bisa mengirit kehidupan di sana untuk bisa melanjutkan, karena dua kakak yang lain itu sudah dapat beasiswa lebih dulu gitu loh. Nah akhirnya ya banyak rintangan juga, dalam arti ya dari pagi sampai malam capek. Tapi kita tetap harus belajar gitu kan. Tapi ya semua Tuhan kasih jalan gitu loh. Sampai akhirnya karena kami mahasiswa ekstensi itu, dan harusnya sudah dianggap gak boleh masuk asrama ya, saat itu tuh gak bisa masuk asrama orang asing, karena yang didahulukan itu anak-anak yang memang yang mulai dari tingkat 1 gitu loh. Secara kita kan langsung masuk itu di semester 5 ya gitu loh, jadi anggap mampu untuk sudah mencari apartemen sendiri gitu loh pada saat pindah nanti ke Kyoto. Tapi kakak kelas saya yang satu orang sudah duluan itu, dia berusaha untuk bantu kami ke administrasi kalau di sana itu ada Kokusaika namanya, untuk departemen untuk orang asing gitu loh, international office gitu. Mereka dia coba kondisi kami itu, ya kita baru pertama kali ke Kyoto dan belum tahu, terus tempat tinggal juga, untuk biaya juga kami itu sulit. Akhirnya oh ya ditunggu jawabannya, kita akan coba naikkan ke, maksudnya mungkin ke kepala administrasi. Tapi ya itu sekali lagi Tuhan selalu bantu. Dapat pengumuman ternyata kita bisa masuk asrama 1 tahun. Itu terbantu sekali, karena kenapa? Asrama itu seingat saya tuh 3.000 1 bulan. Kalau dengan rupiah kurs saat ini 3.000 itu hanya 3.000 yen. 3.000 yen itu berarti 300.000 1 bulan. Tapi kita sudah bebas air, listrik, itu sudah dijamin, air, listrik, bahkan di kamar itu sudah ada tempat tidur, meja belajar gitu loh. Itu benar-benar terbantu sekali, sekalipun hanya 1 tahun. Kami pikir yang penting kita sampai kita aman dulu 1 tahun, kita sudah tahu bagaimana lingkungan di Kyoto, seperti apa, kita akan pikirkan ke depannya gitu. Ya akhirnya kami jalanin 1 tahun di asrama. Dan setelah 1 tahun itu di asrama 1 tahun, tapi saya pas semester kedua itu sudah dapat gitu loh uang sekolah yang penurunan apply beasiswa gitu loh kan. Kalau di sana itu sebetulnya beasiswa itu banyak, yang penting kita asal rajin, dan ya itu tadi belajar ya, kita rajin apply gitu loh, mana saja itu nanti ada yang nyangkut lah gitu loh, ada yang nyangkut. Yang penting kita belajar, karena biasa kalau waktu yang ekstensi itu saya dilihat dari mata kuliah. Kalau mata kuliah itu nilainya turun di bawah rata-rata, itu ditarik gitu loh, untuk si bantuan dari sekolah itu akan dikurangi ataupun ditarik gitu. Jadi mempertahankannya itu dari nilai berarti. Nah tinggal kita mengatur
ya nggak mungkin juga sih kalau misalnya kita nggak part time ya gitu loh, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi ya, paling di situ kita atur. Saya pernah tuh part time di sport center, di hotel, terus di Yakinikuku pun pernah gitu loh. Nah tinggal kita cari mana nih yang perlu buat kita. Memang kalau di Kyoto itu karena kota wisata, jadi per jamnya itu lebih tinggi mungkin dibanding kota saya sebelumnya gitu loh. Jadi ya tadi apalagi kalau yang di Yakiniku tadi ya, saya kerja di part time di Yakiniku, kalau di musim dingin itu banyak sekali pesanan order gitu kan, pesanan order. Jadi semakin pagi kita masuk, semakin besar untuk per jamnya itu. Nah jadi saya harus pinter-pinter kita pilih part time-nya biar bisa tadi gitu, bisa menabung untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Suka dukanya itu ya itu tadi harus kerja sambil sekolah. Jadi betul-betul pinter-pinter atur waktu, ambil mata kuliah ya maksudnya yang sesuai dengan waktu yang kita bisa untuk kita bisa melakukan part time gitu loh. Karena kalau nggak bisa ini sekali ya susah sekali gitu loh untuk hidup di sana, karena pada satu mahal ya gitu loh. Untuk satu mahal, setelah yang tinggal di apartemen biasa yang umum itu tuh paling murah itu tuh 40.000 yen. Itu tuh udah maksudnya apartemen yang kalau di sini bukan yang baru ya gitu, apartemen yang udah lumayan lama lah gitu loh apartemennya. Itu pun saya tinggal berdua sama teman biar bisa sharing gitu loh, biar bisa sharing. Saya tinggal berdua, 2DK ya kalau dibilangnya, itu tuh dining room sama roomnya. Jadi ada 2 kamar, satu kayak living room, dan udah termasuk di living room itu udah ada dapurnya, sudah ada kamar mandinya. Jadi kita kegiatan masing-masing sih di kamar, tapi kalau pas makan ini baru barengan. Mau makan ya masak barengan. Tapi kalau kadang juga kita sekalipun barengan, ya tadi kalau mata kuliah kita nggak bareng, apalagi beda universitas ya, saat itu beda universitas, jadi kita jarang ketemu, paling malam aja gitu kita sharingnya, atau di hari Sabtu, ataupun ya hari Sabtu pun mungkin malam ya, atau karena kita udah janjian dulu nih main bareng, karena hari Sabtu itu bener-bener diisi untuk ya tadi part time. Kalau hari Sabtu itu kesempatan banget dari pagi sampai sore itu kita part time. Kalau hari Minggu saya memang dari dulu minta untuk libur karena saya harus gereja dan kebetulan saya juga punya teman-teman Jepang yang maksudnya di gereja saya itu anak-anak mudanya. Jadi maksudnya kesempatan main bareng-bareng gitu sama mereka, saling berbagi cerita. Nah, itu yang paling susah itu tuh kalau misalnya musim dingin terus kita harus kerja di tempat yang subuh ya. Itu kan dingin, apalagi naik sepeda. Karena jujur aja kalau di sana itu kemana-mana naik sepeda, karena itu yang paling irit ya. Dan saya tuh jarang kalau misalnya memang tempat yang dituju itu kalau misalnya emang masih bisa pakai sepeda, saya laluin pakai sepeda gitu loh. Cuman ya itu tadi harus bangun pagi, terus part time di saat orang-orang masih tidur, karena jam 6 pun kalau lagi musim dingin kan itu masih gelap ya, seperti jam 5 di Indonesia gitu loh. Jadi dan dingin itu kuping sakit banget ke kuping kalau udah dingin itu gitu loh. Tapi ya mau nggak mau harus tetap bangun gitu loh. Harus tetap bangun ya, kalau nggak ya pasti nggak akan dapat uang gitu loh. Itu aja sih yang bikin harus semangat gitu loh melakukannya itu gitu loh. Itu yang yang paling beratnya ya. Terus yang paling senengnya ya tadi kalau ketemu anak-anak Indonesia, kita bisa saling bertukar pikiran. Cuman di beberapa tahun terakhir ya, terakhir itu ya saya tadi dengan teman yang Indonesia itu kan sudah semakin sedikit ya. Apalagi setelah yang lain pada pulang, kami masih lanjut. Jadi itu aja sih yang merasa berat itu.
Terus apalagi kalau sakit ya, kalau sebatas flu sih masih mending. Tapi saya itu pernah ditabrak, saya itu pernah tabrakan. Saya naik sepeda, saya ditabrak sama mobil pas mau ke kampus. Itu pagi-pagi dan musim dingin apa musim semi ya. Jadi ditabrak, si pengendara nggak lihat, itu tuh ini sedih banget gitu loh. Sedih banget, tapi tetap aja yang keluar pada saat ditabrak itu ya bahasa Indonesia yang keluar ya, aduh sakit gitu loh. Tapi yang bersyukur sekali kalau di Jepang itu maksudnya nggak kayak di kita ya, dia helpful gitu loh. Sekalipun nabrak dia nggak melarikan diri. Ternyata yang nabrak saya itu juga dia mahasiswa anak arsitek saat itu. Ya dia minta maaf tapi dia manggilkan ambulan. Kamu jangan takut, dia bilang gitu. Saya panggil ambulan, saya panggil polisi, kita nanti sama-sama ke rumah sakit, saya ikutin ambulan di belakang gitu loh. Kamu jangan takut kalau saya akan pergi gitu ya. Dia antar sampai ke rumah sakit, dia temenin sampai saya diinterogasi gitu loh. Nah yang itu sih yang masih banyak orang Jepang yang seperti itu gitu loh ya. Yang membantu sekali, bahkan dia bantu saat seperti itu kan saat itu saya nggak bisa jalan, kaki kiri saya yang kena, saya nggak bisa jalan. Dia bantu pakai asuransinya dia untuk sekalipun saya nggak part time, tapi perusahaan asuransi itu mengcover berapa yang dihasilkan oleh saya kalau saya part time gitu loh. Dia ganti karena ya itu untuk hidup itu gitu loh. Dia sampai sejauh itu gitu loh, dia bantu untuk asuransinya dia itu mengcover. Karena kan kalau saya sendiri asuransi saya ya asuransi yang umum, hanya bisa membiayai sakit biasa gitu ya karena yang umum itu. Nah dia bantu, nah itulah yang maksudnya bersyukur orang Jepang, maksudnya dipertemukan selalu sama orang Jepang yang baik-baik ya gitu. Ya mungkin nggak semua orang Jepang baik, tapi puji Tuhannya sampai saat ini banyak diketemukan dengan orang-orang Jepang yang baik-baik. Oh iya, ada yang paling seru. Salah satu tempat part-time saya itu sport center ya. Kalau di sini itu ya maksudnya sekarang baru berapa tahun sekarang di Indonesia baru booming ya untuk sport center itu gitu. Kalau di Jepang itu saya 20 tahun yang lalu. Itu tuh sudah biasa yang namanya orang-orang itu bolak-balik menghabiskan waktu di sport center itu. Terutama untuk yang orang-orang tua. Biasanya mereka itu sehari-harinya berenang, olahraga pakai mesin running gitu loh, ataupun program-program yang disediakan oleh si sport center itu gitu loh. Nah saat itu saya itu bertugas sebagai pengontrol kolam renang. Jadi di kolam renang itu kan pakai kayak apa ya, pemutih air, ataupun bagaimana caranya sih kolam itu kan tetap airnya harus bersih. Nah saya itu mengatur pH air gitu. pH air itu saya atur. Jadi tugas saya sejam satu kali itu melakukan tes, ini pH airnya itu pas apa enggak. Jangan sampai itu merusak kulit gitu loh. Kalau tinggi saya harus turunkan, tapi kalau ya rendah berarti saya harus naikkan gitu loh. Itu dan mengkontrol sauna, ruangan ganti baju itu di bawah saya gitu ya. Terus ruangan itu juga kayak kamar mandi, sabun, sampo itu saya harus cek semuanya gitu loh. Kebersihannya ada ya. Memang sih pekerjaannya ringan karena orang Jepang nggak sembarangan buang sampah ya. Jarang bisa dibilang nggak pernah, mereka mentaati aturan. Nah jadinya sambil melakukan itu karena nggak terlalu banyak yang saya kerjakan ya, saya sambil berkomunikasi sama orang Jepang, dan itu juga salah satu untuk melancarkan terus ya gitu loh, dan membuat membangun hubungan teman dengan tadi tamu-tamu yang lain. Terus yang saya suka itu mereka tuh mengingat, karena saat itu tuh yang orang asing di sport center itu saya dengan satu lagi teman saya dari China itu cowok gitu ya, cowok. Jadi saya bertugas di area perempuan, dia di area yang laki-laki. Nah, jadi itu benar-benar kita itu bisa intens ya menyapa si tamu-tamu yang datang. Selamat siang, selamat malam, terima kasih, seperti itu. Nah, kebetulan
Saya itu memang ya karena kita melayani ya harus senyum dong. Kalau saya berpikir seperti itu harus senyum, masa melayani dengan muka cemberut ya. Nah itu ternyata menarik perhatian si tamu-tamu Jepang. Kenapa? Oh dia ini ya gitu loh, selalu tersenyum gitu loh. Sampai akhirnya ya menyapa, kamu dari mana ini gitu loh. Karena kan nama kita itu pakai katakana ya ditulisnya ya, bukan alfabet tapi pakai katakana ditulisnya, jadi langsung ketahuan. Oh kamu orang asing ya gitu loh, kamu pelajar gitu loh, kamu di mana. Jadi banyak sekali kenalan tamu-tamu yang hampir mereka itu memang rutin setiap hari gitu. Kalau mereka misalnya yang muda itu kerja di pagi hari, pasti pulang kantor, pulang kerja mereka itu ke sport center, mau olahraga, berenang kayak, selain berenang gitu loh, mereka datang. Nah dari situ banyak yang menjadi teman gitu loh, bahkan yang jadi teman, terus undang ke rumah mereka gitu loh. Bahkan ya kalau dibilang nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan, nanti kita makan bareng yuk gitu loh. Banyak maksudnya ajakan-ajakan seperti itu. Karena mereka juga mau tahu gitu loh, Indonesia seperti apa, kamu dari Indonesia ya gitu loh. Orang Indonesia itu ceria ya, mungkin mereka, pendapat mereka saat itu ya kalau ngelihat saya gitu. Dan bahkan kalau misalnya pada saat saya waktu kuliah di S2 ya, itu kan mengurangi jam kerja ya, karena banyak buku yang harus dibaca, research, dan kebetulan di situ juga saya sebetulnya beasiswa yang saya terima itu besar, cukup besar gitu loh. Dan karena itu sebenarnya saya nggak usah lagi deh part time gitu loh. Tapi ya tadi yang di sport center tadi itu tuh saya tuh mungkin punya ini tersendiri ya buat tamu-tamu itu gitu loh, kenangan-kenangan, kesan-kesan tersendiri. Jadi suka ditanya gitu loh sama ke kantornya, kok anak ini nggak masuk ya gitu loh, kemana gitu loh. Akhirnya teman-teman yang lain suka kasih informasi, ih kamu ditanyain loh sama bapak ini, ibu ini gitu loh, pada nyariin gitu. Akhirnya saya tetap mengurangi jam kerja, mengurangi hari, tapi saya tetap masuk gitu loh di situ. Bahkan saya pernah punya kenalan di situ perempuan polisi yang dia itu kalau ada acara-acara besar itu pakai motor yang gede itu gitu ya. Itu juga saya juga sampai kaget gitu. Kirain dia hanya mahasiswa tadinya, ternyata pas saya tanya kamu kerja apa? Saya polisi loh gitu. Saya kaget banget gitu, nggak nyangka ya gitu. Nah, jadi kita tuh bisa berbagai macam orang-orang ya gitu loh. Kita tuh bisa bermacam orang-orang, bisa ketemu dari semua kalangan gitu loh. Yang mereka ya mau gitu loh, sekalipun mungkin orang lihat dia cuman part timer gitu loh, dia orang asing, enggak gitu. Ternyata mereka itu enggak menganggap saya, maksudnya enggak merendahkan. Terus sampai ada salah satu ya, maksudnya nggak hanya orang Jepang aja, di situ bisa saya punya kenalan, dia juga sudah mungkin sekarang udah tua ya, saat itu aja dia sudah mau 60, orang Kanada yang sudah tinggal lama di Jepang. Dan dia itu apalagi kalau dia tahu gitu loh, oh iya kamu mahasiswa asing, saya juga dulu waktu muda kayak kamu gitu loh, saya sudah 30 tahun tinggal di Jepang. Bahkan dia kalau Natal itu kenangan, selalu kenangan, dia Natal itu kalau udah eventnya Christmas dia pasti sempetin datang. Kalau misalnya dia, karena dia penulis, kalau nggak salah dia penulis buku gitu loh, dia penulis buku, dia datengin dan itu selalu kasih hadiah Natal gitu, dia kasih amplop ini ya gitu, Uni-chan ini Merry Christmas gitu loh, dia kasih. Itu tuh jadi kenangan banget gitu loh dari dia. Dan dia juga mengundang saya ke rumahnya. Ini rumah saya yang saya dirikan yang bener-bener modelnya kayak Jepang gitu loh ya, kayak gitu. Terus ada satu nenek Jepang yang dia pengen belajar bahasa Inggris, dia les Inggris dan dia nggak bisa isi bukunya gitu ya, dia ada PR gitu loh. PR mungkin kalau di sini selevel SD kali ya, kalau sekarang bahasa Inggris dia nggak bisa PR, dia sapa saya, kamu bisa bantu nggak saya kerjain ini PR? Oh PR apa? Saya bilang bawa aja, tapi nanti kamu dimarahin karena kan kamu lagi kerja gitu. Ya udah nanti sepulang saya part time, kalau kamu masih mau nunggu silakan. Akhirnya kita di coffee shop, lihat PR-nya dia gitu. Dari hal-hal kecil itu bahkan ya dia sampai bantu saya kasih hadiah saya yang padahal saya nggak seberapa ya yang saya bantu buat dia itu gitu loh. Tapi dia sampai pernah membelikan tiket saya untuk pulang. Kamu harus pulang gitu loh. Pasti kamu kangen kan pulang ke Indonesia gitu loh. Kamu harus pulang. Saya beliin tiket kamu untuk pulang biar kamu bisa ketemu saudara-saudara kamu gitu loh. Itu saya ingat banget. Dia juga sudah tua saat itu, sudah 60 gitu loh. Mungkin sekarang masih ada, karena jujur aja saya pulang ke sini yang udah tua itu susah kontaknya ya gitu loh. Itu yang susah kontaknya, tapi ada masih beberapa yang sampai sekarang masih berhubungan.
Bahkan teman-teman saya juga sampai sekarang masih sahabat-sahabat saya yang di Jepang itu masih berhubungan. Dari hampir 8 tahun yang saya jalanin pengalaman saya di Jepang itu, yang pengen saya sampaikan sama teman-teman yang masih muda-muda di sini, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Itu yang selalu prinsip saya dari dulu, setiap ada kemauan pasti ada jalan, ya harus berusaha gitu loh. Dan semuanya harus mau dari bawah. Enggak langsung kita terima enak, semua ada berproses. Semua harus dijalanin proses itu. Ya enggak ini juga ya, sekalipun saat ini saya di dunia kerja itu pasti mengalami turun naik, tapi semua itu proses yang harus dilalui. Gitu. Jadi ya harus semangat. Gitu, harus semangat, enggak baper ya gitu loh. Jangan baper, itu sih ya. Ya mungkin ya ada saatnya emang itu dimaklumi gitu loh. Tapi mungkin ya harus bisa menata hati, jatuh ya bangkit lagi gitu. Ya itu juga buat pesan-pesan buat saya juga ya gitu loh, untuk menguatkan saya dengan teman-teman yang semuanya. Pesan-pesannya buat anak muda, Tuhan selama kita bersandar sama Tuhan, kita lakukan bagian kita, pasti Tuhan buka jalan. Kami sama ni tayoreba nandemo dekiru. Kami sama ga tasukete kuremasu.